Selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1. Saya Diana Srio Pusunggu. Saya Laureni Nenggolan. Saya Rizky Febriza. Saya Sofiza Khairunasah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kakak Sofija. Untuk Kakak Sofija, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk penjelasan yang pertama adalah penerapan teori belajar behavioristik. Penerapan teori belajar behavioristik adalah menekankan kepada pemberian stimulus yang berulang sehingga terjadi pembiasaan. Contoh dari penerapan teori ini adalah menyusun materi secara lengkap mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, memberikan banyak instruksi selama mengajar, memperbaiki kesalahan sesegera mungkin, memberikan banyak pelatihan pada siswa agar terbentuk pembiasaan, mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, memiliki keterampilan untuk memberikan penguatan atau reinforcement baik yang negatif maupun positif. Untuk teori yang kedua, yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori ini menekankan pada adanya integrasi antara perilaku, kognitif, dan sosial dalam proses pembelajaran. Peserta didik belajar dari apa yang dilihatnya dari lingkungan. Contoh dari penerapan teori ini adalah menghimbau siswa untuk melakukan refleksi dengan membuat jurnal, membuat ruang diskusi antar siswa, mengembangkan pola kritis siswa, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang gagasan atau ide yang mereka miliki, membantu siswa mengkoneksikan ide, dan menggunakan visualisasi serta permainan saat penyampaian materi. Untuk teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Menurut teori ini, belajar adalah membangun suatu pengetahuan oleh peserta didik berdasarkan pengalaman yang mereka dapatkan di dalam kelas. Contoh penerapannya yaitu membentuk pemikiran siswa untuk berinisiatif, mandiri, dan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kemudian membentuk pribadi problem solvers dalam diri siswa, memberi pertanyaan terbuka, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menanggapinya. Kemudian mengembangkan kegiatan inquiry di setiap topik pembelajaran, melibatkan peserta didik secara aktif di dalam diskusi, dan menganalisis fenomena di dalam dunia nyata. Baik, terima kasih kepada Kak Sofija. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Rizky. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mode pembelajaran teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme itu lebih menekankan proses di mana siswa menciptakan ide atau membangun ide mereka sendiri. Nah, adapun mode pembelajarannya terdiri dari problem-based learning, kemudian project-based learning, discovery learning, perception learning, assisted learning, contextual learning, active learning, de-accelerated learning, quantum learning, dan cooperative learning. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem-based learning dan project-based learning, di mana kedua modelnya ini akan dipakai untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, adapun problem-based learning, pada prinsipnya peserta didiklah yang secara mandiri atau secara aktif mencari jawaban atas masalah-masalah yang diberikan oleh guru. Lalu, si siswa ini akan mengkonstruksi pengetahuan mereka secara efektif. Kemudian, untuk project-based learning, nah, di sini hampir sama dengan problem-based learning, hanya saja di PJBL ini menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus di mana ada seorang anak ataupun peserta didik yang bernama Tania. Tania adalah seorang anak yang berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara kelompok kami dalam meningkatkan motivasi Tania adalah dengan terlebih dahulu menanyakan apa yang menjadi minat ataupun hobinya.
Selanjutnya kami membuat program belajar sambil bermain di mana melakukan permainan yang mengandung edukasi pembelajaran sesuai umur Tania, yakni 7 tahun. Belajar dan bermain dengan alat peraga yang sesuai dengan hobinya dapat membuat peserta didik belajar sambil bermain sehingga kemampuan dan keinginan untuk belajar ataupun sukses dapat meningkat. Selain itu, guru bisa menerapkan pembelajaran behavioristik di mana pembelajaran ini harus memberikan apresiasi ataupun reward kepada peserta didik di saat peserta didik dapat melaksanakan ataupun memahami pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kasus yang kedua, di mana ada seorang anak yang bernama Samuel. Peserta didik tersebut berumur 10 tahun. Ia seorang yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Artinya, peserta didik tersebut memiliki kemampuan, rasa percaya diri yang tinggi, kemandirian dan menghargai dirinya, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Artinya, di saat ia mengalami kegagalan, kemungkinan besar ia akan merasa down ataupun kurang bersemangat, di mana disinilah peran seorang guru untuk memberikan motivasi yang membuat dirinya tidak menyalahkan atas kegagalan tersebut. Karena kegagalan bukanlah suatu kesalahan, tetapi suatu pembelajaran untuk membantu kita agar belajar dari apa yang terjadi. Menurut kelompok kami, teori yang sangat cocok diterapkan untuk Samuel adalah teori konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini bersifat membangun. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, menambahkan pengetahuan yang dimilikinya, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Lauren. Ya, selanjutnya pada kasus ketiga, Sandra usia 13 tahun yang sangat meremehkan temannya yang lain di kelas. Dengan sifat tenangnya, dia merupakan anak dengan keterampilan yang cukup baik. Namun dengan sifat dia yang sangat meremehkan orang lain, bisa saja akan berdampak buruk nantinya di kemudian hari. Sebagai seorang guru, seharusnya sejak dini sudah diajarkan bahwa tidak baik meremehkan orang lain, karena bisa saja kemampuan yang dia punya belum seberapa dibandingkan temannya. Atau bisa jadi dengan dia berdiskusi dengan temannya, akan ada suatu kolaborasi keterampilan yang menarik dari keterampilan yang dimilikinya. Kemudian kasus yang keempat, yaitu siswa atas nama Robert, 16 tahun, yang sangat menunjukkan sedikit minat di sekolahnya. Dia tinggal bersama bibinya dan orang tuanya tidak bisa dihubungi. Sebagai seorang guru, saya harus mengajak dia untuk bercerita sedikit mengapa dia kurang minat dalam belajarnya. Sementara ketika dia duduk di bangku sekolah di usianya ini, sangat disayangkan jika minat belajarnya tidak diasah lebih dalam. Jika faktor orang tua sangat mempengaruhi minat belajarnya, sebaiknya saya sebagai guru lebih memotivasi dia agar tidak terpuruk dengan situasi keluarga yang seperti itu. Karena masa depannya akan lebih baik dan dia bisa membuktikan ke keluarganya bahwa dia anak yang cerdas dan memiliki masa depan yang cemerlang. Dalam kasus Robert ini, teori belajar yang dapat kami gunakan adalah teori humanistik. Karena teori ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi atau minat peserta didik secara penuh dan menekankan kehendak bebas, kegembiraan, dan kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan. Demikian. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan bisa dipertanyakan di bawah forum. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang.